Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai biohidrogen. Dalam kelompok 7 ini kita memiliki beberapa anggota. Yang pertama yaitu Ahmad Saifuddin dengan akhiran NIM 014, kemudian ada saya sendiri, Lunda Tori Pratama dengan akhiran NIM 020, kemudian ada Rizky Pratama Sandi dengan akhiran NIM 057, kemudian ada Al-Rafi Rizky PH angkatan 2019 dengan akhiran NIM 016. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai biohidrogen. Nah, dalam biohidrogen tersebut, dalam makalahnya kita memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari biohidrogen itu sendiri? Kemudian bagaimana secara ditemukannya biohidrogen di dunia? Kemudian, apa faktor yang mempengaruhi proses anaerobik? Nah, anaerobik ini adalah salah satu proses pembuatan biohidrogen. Jadi kita harus mengetahuinya. Kemudian yang keempat, bagaimana tahapan pembentukan dari biohidrogen? Kemudian yang kelima, bagaimana proses integrasi produk biohidrogen. Kemudian yang keenam, apa sifat-sifat bahan baku dan produk biohidrogen. Jadi komponen apa saja yang menyusun biohidrogen, sifatnya seperti apa nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang ketujuh, apa saja aplikasi penggunaan biohidrogen dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa saja contoh aplikasi pembuatan biohidrogen. Nah, itu adalah rumusan masalah yang akan kita bahas pada paper PowerPoint kita kali ini. Nah, yang pertama yaitu pengertian mengenai biohidrogen sendiri. Nah, biohidrogen sendiri itu adalah sebuah gas hidrogen yang dihasilkan oleh aktivitas mikroorganisme seperti kandang hijau, cyanobacteria, atau mikroorganisme fermentasi. Nah, dari biohidrogen itu sudah bisa kita lihat bahwa biohidrogen ini adalah sebuah energi, sebuah biohidrogen atau yang bisa terbarukan. Jadi pada kesempatan kali biohidrogen diharapkan nantinya akan menghentikan bahan bakar fosil. Kita tahu bahwa bahan bakar fosil lambat laun akan menghapus dan tidak ada pada lagi. Nah, biohidrogen ini adalah salah satu sumber energi yang bisa diperbarui sampai kapanpun karena dalam prosesnya menggunakan sinar matahari ataupun bakteri fermentasi. Nah, ini adalah lanjutannya yaitu proses produksi hidrogen dari sumber daya terbarukan. Fermentasi adalah metode yang lebih menjanjikan di antara alternatif proses produksi yang lain. Karena kita tahu fermentasi adalah salah satu proses yang nantinya akan menghasilkan banyak gas. Nah, banyak gas-gas yang dihasilkan dari fermentasi itu bisa kita manfaatkan. Kenapa kok fermentasi? Karena fermentasi adalah suatu proses yang mudah diterapkan khususnya di Indonesia ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu keuntungan apa saja sih ketika kita menggunakan sumber energi dari hidrogen ini. Yang pertama yaitu pembakaran hidrogen pada automobil 50% lebih efisien daripada bensin. 50% lebih efisien daripada bensin ini sudah contoh baik apabila kita mengembangkannya dengan baik ketika kedepannya kita ingin mengembangkan otomobil khususnya di Indonesia untuk mengurangi polusi, kemudian meningkatkan dari efisiensi produksi dari setiap perusahaan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi konversi sebesar 55 hingga 60% nilai pembakaran gas hidrogennya dibandingkan dengan gas metana yang hanya 33%. Nah, ini terdapat perbedaan persentase yang cukup besar antara konversi dari hidrogen dengan metana yang biasanya kita jumpai pada gas LPG. Dari sini kita bisa menilai bahwa ketika kita nantinya jika kita ingin berfokus mengembangkan biohidrogen ini, kita diharapkan nanti mampu untuk meningkatkan dari penggunaan manfaat dari sumber bahan bakar yang ada. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa kita adalah negara maju, jadi kita perlu mengembangkan sumber-sumber energi yang ada di Indonesia sendiri khususnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu transmisi hidrogen melalui perpipaan gas akan lebih efisien daripada transisi elektronik dan power line. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa untuk efisiensi perpindahan gas atau perpindahan sumber energi dari titik satu ke titik lain, khususnya melalui perpipaan ya, hidrogen ini memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi daripada transmisi elektrik dan power line. Kemudian yang selanjutnya yaitu hidrogen ini atau H2 mempunyai aplikasi industri yang lebih luas dibandingkan gas tanah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hidrogen ini memiliki jangkauan industri yang lebih luas. Nah, jangkauan industri yang lebih luas ini sangat penting untuk Indonesia khususnya dan negara maju. Jadi nanti diharapkan industri-industri ini bisa lebih berkembang lagi ketika menggunakan sumber energinya yaitu hidrogen daripada gas metana. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Rafi. Saudara Rafi, silakan.
Adapun tentang sejarah hidrogen. Hidrogen pertama kali diisolasi pada pertengahan tahun 1600 oleh Robert Boyle dengan menjatuhkan paku besi ke dalam asam sulfat atau yang kita kenal sebagai gas H2 atau udara buatan. Adapun peneliti lain seperti Henry Cavendish mengidentifikasikan hidrogen sebagai elemen kimia atau yang disebut udara yang mudah terbakar dan menjelaskan sifat-sifat dari gas tersebut. Seiring berkembangnya zaman, penelitian mengenai produksi H2 dengan fermentasi gelap memperoleh perhatian lebih pada akhir tahun 1990 dengan meningkatnya jumlah studi hingga sekarang. Lanjut, Mas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses anaerobik atau aktivitas metabolisme mikroorganisme penghasil hidrogen, adapun 3 faktor, yaitu yang pertama temperatur, yang kedua derajat keasaman atau pH, dan yang ketiga HRT atau hydraulic retention time. Adapun faktor yang pertama, yaitu temperatur. Temperatur mempengaruhi aktivitas bakteri penghasil hidrogen dan laju produksi. Adapun reaksi fermentasi gelap hidrogen dapat dioperasikan pada temperatur yang berbeda, seperti pada fermentasi mesofilik dengan suhu di antara 25 sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua, fermentasi termofilik dengan suhu 40 sampai 65 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu fermentasi ekstrim termofilik atau dengan suhu 65 sampai 80 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu fermentasi hipertermofilik atau lebih dari 80 derajat Celcius. Kebanyakan percobaan fermentasi gelap menggunakan temperatur sebesar 35 sampai 55 derajat Celcius. Hal ini dapat menghasilkan kenapa rata-rata kita menggunakan 35 sampai 55 derajat Celcius, yaitu karena produksi hidrogen lebih banyak dan laju hidrogen yang lebih tinggi daripada fermentasi lainnya. Lanjut, Mas. Next, Mas. Ya, Mas udah betul ah. Lunda. Sabar. Adapun faktor yang kedua yaitu derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman memiliki efek terhadap aktivasi enzim mikroorganisme. Karena setiap enzim aktif hanya pada kisaran pH yang bersifat spesifik dan mempunyai aktivitas maksimum pada pH normalnya, pH atau pH optimalnya. Adapun fermentasi secara mesofilik memiliki pH optimal sekitar 5 sampai 5,5. Adapun fermentasi hidrogen pada temperatur ekstrim termofilik pada semua publikasi menggunakan pH 6,5 sampai 7,5. Adapun faktor yang ketiga yaitu HRT atau hydraulic retention time. Pada sistem CSTR atau continuous stirred tank reactor, HRT yang disingkat digunakan untuk membersihkan metanogen yang tumbuh lambat dan memilih bakteri penghasil asam. Pada sistem CSTR, bahwa HRT yang singkat atau kurang dari 3 hari akan menghasilkan produksi hidrogen karena metanogen membutuhkan lebih dari HRT 3 hari. HRT yang singkat menghasilkan pH yang singkat karena pH dan HRT adalah pasangan parameter yang saling melengkapi satu sama lain. Next. Adapun selanjutnya yaitu tekanan parsial hidrogen dan karbon dioksida. Akumulasi hidrogen dan karbon dioksida dapat menyebabkan penekanan produksi dan formasi dari produk yang berkurang secara berturut-turut. Adapun hal-hal yang mempengaruhi akumulasi hidrogen dan karbon dioksida ada dua, yaitu yang pertama tekanan parsial hidrogen dan tekanan parsial karbon dioksida. Untuk tekanan parsial hidrogen, tekanan parsial H2 atau hidrogen adalah faktor yang sangat penting, terutama bagi sintetis H2 secara kontinu membutuhkan pH 2 sebesar 50 kPa.
pada temperatur 60 derajat Celcius, 20 kPa pada temperatur 70 derajat Celcius, dan 2 kPa pada temperatur 90 derajat Celcius di bawah kondisi standar. Yang kedua, tekanan parsial karbon dioksida. Konsentrasi H2 yang tinggi dapat menyebabkan produksi fumarat atau suksinat yang berkontribusi mengkonsumsi elektron, sehingga produksi hidrogen berkurang. Penghilangan CO2 dapat meningkat 2 kali produksi hidrogen pada fermentasi gelap. Next. Konsentrasi asam organik. Konsentrasi asam organik yang tinggi telah dilaporkan menghasilkan penurunan gradien pH dan menyebabkan penghambatan total dari fungsi keseluruhan metabolik. Penghambatan total ini disebabkan antara lain dari asam asetat dan asam-asam yang tidak dapat terpisahkan yang dapat menghambat proses fermentasi gelap hidrogen. Next. Senyawa anorganik. Pada senyawa anorganik terdapat lagi beberapa konsentrasi, antara lain yaitu konsentrasi Fe. Bahwa seiring meningkatnya konsentrasi besi atau Fe, produksi hidrogen meningkat secara signifikan. Adapun fungsi Fe sendiri sebagai pembawa elektron dan terlibat dalam oksidasi pirufat antara asetil-CoA, CO2, dan pengurangan protein H2. Yang kedua, C per N ratio atau karbon per nitrogen. Rasio C per N yang tepat dapat meningkatkan produksi hidrogen dalam fermentasi hidrogen mesofilik dari limbah lumpur. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, tahapan pembentukan biohidrogen. Yang pertama dilakukan pre-treatment, yang dimana itu adalah pemanasan, penggunaan bahan kimia seperti asam atau alkali, pembekuan, dan sebagainya dilakukan terhadap biakan campuran untuk menyeleksi bakteri asidogenik penghasil hidrogen atau H2. Hidrolisis. Di sini pada proses kedua, bahan organik secara enzimatis diuraikan oleh enzim ekstraselular, yang berarti di ekstraselular ini ada enzim-enzim selulosa, amilase, proteinase, dan lipase dari mikroorganisme. Asidifikasi. Pada tahapan ketiga, bakteri penghasil asam terlibat dalam langkah kedua, mengkonversi hasil fermentasi menjadi asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Lalu proses integrasi produksi biohidrogen. Terdapat 5 macam sistem biohidrogen, yaitu yang pertama adalah biofotolisis langsung, lalu ada biofotolisis tak langsung, yang ketiga fermentasi cahaya, yang keempat fermentasi gelap, yang kelima adalah proses high evolution. Biofotolisis langsung di sini adalah fotosintesis. Memproduksi hidrogen dari air adalah suatu proses secara biologi yang memanfaatkan cahaya matahari menghasilkan energi kimia dengan reaksi sebagai berikut. Seperti contoh 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Yang kedua adalah biofotolisis tak langsung. Cyanobacteria dapat juga mensintesis dan meningkatkan H2 melalui jalur fotosintesis mengikuti proses sebagai berikut. 12H2O plus 6CO2 menjadi C6H12O6 plus 6O2 C6H12O6 plus 12H2O. Lalu dirubah lagi menjadi 12H2 plus 6CO2. Cyanobacteria adalah suatu grup besar dari mikroorganisme atau autoprotik yang mengandung pigmen fotosintesis seperti klorofil, karotenoid, dan glycobiliprotein, serta dapat menyuguhkan fotosintesis oksigenik. Nah, di sini adalah fermentasi cahaya, yaitu proses yang berbasis cahaya
yang mengubah asam-asam organik menjadi hidrogen dan CO2. Di sini ada gambar proses pembentukan hidrogen dengan PHF. Bisa dilihat di situ dari gambar. Next. Dark fermentation atau fermentasi gelap. Di sini fermentasi termofilik atau gelap merupakan langkah fermentasi anaerobik di mana bakteri termofilik ekstrim bekerja pada suhu 70 derajat Celcius. Di langkah ini, gula diubah menjadi hidrogen, CO2, dan asam organik. Seperti reaksi di bawah berikut ini. Ada pentosa, heksosa, dan sukrosa. Bisa dilihat reaksi tersebut. Dan di sini juga di sebelah kanan ada flowsheet proses pembentukan hidrogen dengan THF. Yang tadi fermentasi cahaya, yang sekarang fermentasi gelap. Oke, next. Ya, proses high evolution. Proses ini terdiri dari 4 langkah utama, yaitu pretreatment, pH, dan ini proses high evolution menggunakan skemanya. Oke, next. Dan dilanjutkan oleh teman saya Puding. Baik, di sini pada slide ini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi penggunaan metode fermentasi gelap atau THF yang paling cocok diterapkan. Di sini ada beberapa alasan yang mengacu pada keunggulan produksi H2 melalui fermentasi pada metode fermentasi gelap dibandingkan metode-metode lain yang mengacu pada 4 faktor pada pengujian sebelumnya. Di sini dijelaskan ada 3 poin. Yang pertama, di metode fermentasi gelap tidak memerlukan energi matahari berlebih. Poin kedua, berbagai limbah atau tanaman energi dapat digunakan atau dimanfaatkan atau diolah. Dan poin ketiga, teknologi reaktor yang sederhana. Next. Baik, di sini di slide selanjutnya menjelaskan tentang bahan baku dan produk serta kegunaan pada penelitian pada kali ini. Yang pertama yaitu NaOH yang memiliki fungsi sebagai alkali treatment untuk menonaktifkan aktivitas bakteri metagenesis, metanogenesis, dan sebagai agen penetral pH. Yang kedua, FeCl2 yang berfungsi sebagai sumber Fe untuk nutrisi mikroba. Yang ketiga, Na2HPO4, 2H2O yang berfungsi sebagai sumber P nutrisi pada mikroba. Yang selanjutnya yaitu K2HPO4, NaNO3, NaCl, MgCl6H2O, dan KOH yang berfungsi sebagai salah satu komponen medium dari mikroba desulfurisasi. Selanjutnya yaitu O2 sebagai oksidator untuk H2S di proses desulfurisasi yang menyebabkan terbentuknya sulfur. Selanjutnya K2CO3 yang berperan sebagai campuran larutan absorben. Selanjutnya H2O sebagai absorben gas karbon dioksida atau CO2 di dalam kolom absorber dan komponen dalam medium desulfurisasi. Selanjutnya CO2 sendiri yang berfungsi sebagai salah satu komponen di dalam biogas dan salah satu produk hasil fermentasi biohidrogen. Selanjutnya H2 sebagai produk utama dan yang terakhir
terakhir yaitu S sebagai produk biodesulfurisasi. Next. Di sini dijelaskan tentang aplikasi penggunaan biohidrogen dan beberapa karakteristik dari hidrogen sendiri. Poin pertama yaitu sifat hidrogen. Sifat hidrogen sendiri mudah terbakar pada suhu dan tekanan tinggi. Yang kedua menjelaskan tentang manfaat hidrogen. Yang pertama manfaat hidrogen dalam bidang kimia organik, yang antara lain yaitu bermanfaat dalam kimia organik untuk reaksi hidrogenasi. Poin kedua, manfaat hidrogen untuk dunia industri. Pada dunia industri, hidrogen sendiri digunakan pada industri pupuk, minyak goreng, makanan, dan bahan bakar. Poin selanjutnya menjelaskan tentang hidrogen untuk proses penghilangan sulfur pada bahan bakar bersumber dari fosil. Poin selanjutnya menjelaskan tentang hidrogen digunakan di dalam dunia transportasi yang dapat diaplikasikan sebagai bahan bakar moda transportasi bus. Yang terakhir yaitu hidrogen digunakan untuk mengetahui kebocoran gas. Next. Baik, ini merupakan kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami, yaitu sumber dari jenis biohidrogen sendiri memiliki peluang yang baik jika dikembangkan. Selain ramah lingkungan, sumber ini berasal dari aktivitas mikroorganisme yang juga bisa dijumpai di mana saja, asalkan dengan kondisi lingkungan yang direkayasa agar mikroorganismenya pembuat biohidrogen bisa berkembang dengan baik. Jangkanya yang cukup panjang membuat energi hidrogen ini banyak dibutuhkan seperti industri yang membutuhkan jenis energi biohidrogen, seperti industri otomotif yang sudah mengembangkan kendaraan berbahan bakar hidrogen. Di Indonesia sendiri pengembangan bahan bakar berjenis biohidrogen ini mulai digalakan, seperti contohnya pembuatan biohidrogen dari limbah kelapa sawit. Next. Poin selanjutnya yaitu saran. Saran dari kelompok kami, yaitu kami selaku penulis pada makalah ini menyadari bahwasannya pada penulisan makalah ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi yang disampaikan ataupun mengenai sumber literasi yang kami gunakan. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan saran para pembaca untuk menyempurnakan makalah kami supaya makalah kami dapat bermanfaat untuk pembaca yang di kemudian hari membacanya. Next. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Bila ada salah penyampaian atau salah kata dari presentasi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.